Di dataran tinggi pegunungan Himalaya bertemu dua wilayah negara yang berperan besar dalam politik dunia, China dan India. Di antara keduanya terletak perbatasan yang sudah diperdebatkan sangat lama. Garis perbatasan ini juga berkali-kali jadi saksi bentrokan kekerasan. Mari kita telusuri hubungan kedua negara mulai dari puncak gunung bersalju hingga Samudra Hindia untuk mencoba menerka arah langkah kedua raksasa ini, serta dampaknya bagi kawasan sekitar, juga apa peran pulau wisata yang cantik ini. China dan India adalah dua kekuatan besar di Asia. India adalah negara demokrasi, sedangkan China negara otoriter. Mereka menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dan kelima di dunia. Keduanya juga punya persenjataan nuklir. Jika digabungkan, hampir 3 miliar orang tinggal di dua negara itu. Itu lebih dari sepertiga dari seluruh populasi dunia. Jadi bagaimana hubungan kedua negara ini sangatlah penting bagi dunia. Belakangan ini, mereka lebih sering bersaing daripada bekerja sama. I would even say that the Indian and China relationship in the recent years is from bad to even worse. Economic ties remain, trade ties remain, but the diplomatic ties have cooled down and the military ties, security ties have become very tense and very vexed between India and China. Tapi tidak selalu demikian. Di masa lalu keduanya sebenarnya memiliki hubungan erat. After the communist government took control in China in 1949 and India became independent from British colonial rule in 1947, initially the ties were very strong. Both the countries thought that they could work together and would become, this new axis around which Asia could emerge as a powerful entity in global relations. Tapi itu tidak terwujud. Di mana letak kesalahannya? Salah satu jawaban bisa ditemukan di pegunungan Himalaya. Ini lingkungan yang kejam bagi kehidupan. Kawasan gersang yang dingin dan penuh batu serta es. Disinilah letak Lembah Galwan. Ini lokasi di mana tentara India dan China menjaga perbatasan yang dipertikaikan. Tahun 2020 mereka bentrok di sini, di kelokan Sungai Galwan yang airnya sedingin es. Menurut laporan, sedikitnya 20 tentara India dan 4 tentara China tewas dalam bentrokan ini. Korbannya bisa jauh lebih banyak lagi jika kedua negara tidak pernah menyetujui zona batas senjata di wilayah perbatasan. Apa yang sesungguhnya terjadi belum ada penjelasannya hingga sekarang. Namun sejak saat itu, kedua belah pihak menempatkan jauh lebih banyak pasukan di sana. Dan meskipun 20 putaran perundingan sudah digelar, masih belum ada resolusi jelas. Bahkan 4 tahun setelah bentrokan belum ada terobosan. Juru bicara Partai BJP dan pemerintah India, Jaifer Sergil, sempat diwawancarai dalam konferensi keamanan München. Despite all the mischievous activities at the border or attempts of intrusion on the border, India remains strong and India knows how to fully capable to deal with the dragon. Menteri Luar Negeri China tidak menyinggung ketegangan dengan India secara langsung, tapi dia menekankan sikap China dalam masalah seperti ini. 中国疆域辽阔，邻国众多，历史遗留的矛盾和争端错综复杂，但是我们始终坚持协商管控分歧，对话解决。